bareng-bareng. Oh, nagel deh. Nah, tuh Banjo. Lagi. 1, 2, 3. Di sektor olahraga pun kami jauh lebih unggul. Timnas bola kami langganan Piala Dunia, tidak seperti negara kalian. Banyak naturalisasi pun di Piala Asia tidak mampu. Terus? Dan idol K-pop kami sangat tampan dan cantik. Tidak usah sok keras dasar plastik. Kau benar sekali, Squidward. Simpan saja nanti tosnya, Bob. Dan itu memang fakta. Kalau orang Korsel itu mayoritasnya operasi plastik. Dan satu hal lagi, kalau orang Korea marah, tombolnya tidak bisa di caps lock. Kami tidak perlu hal semacam itu buat marah. Iya, balik lagi seputar oplos tadi. Itu menandakan kalau orang Korea cakepnya tidak alami. Dan yang paling parah, kecil. Berani kau? Kak lawan meh. Perdebatan sengit antara Kinets dan Siblings semakin memanas dan telah memasuki lembaran baru. Warganet Indonesia maju paling depan untuk memberikan pelajaran ke netizen Korea Selatan yang dikenal rasis. Memang ya, netizen plus 62 kalau dihina bukannya melawan balik rasis, tetapi melakukan satu manuver cerdas. Mereka mulai menyerang semua artis maupun selebgram dari Korea Selatan hingga kena mental. Ingat guys, kita tidak menghina fisik, tapi menyerang komentar untuk memberikan pelajaran. Dampaknya, para artis maupun selebgram Korea mulai kena mental dan banyak menutup kolom komentar dan live mereka. 1000 jurus dikeluarkan Kinets untuk menghina Indonesia, tapi malah dia yang kena mental. Itu hati rapuh amat, lagi patah hati lu. Gara-gara ini juga, Kinets pelan-pelan mulai menerima karma lainnya. Bahkan beberapa akun mereka mulai diintai oleh hacker Indonesia. Nggak cuman itu, dampaknya adalah ekonomi Korea Selatan yang seketika anjlok total karena banyak pembatalan wisata ke Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mulai khawatir jika sektor pariwisata dan entertainment negeri ginseng terancam rugi besar. Beberapa negara Asia Tenggara sudah mulai menyuarakan untuk tidak berpergian ke Korea Selatan. Waduh, kasihan ya Korea Selatan kehilangan pasar terbesarnya. Kira-kira karma apa lagi yang didapatkan oleh Kinets? Yuk simak ulasannya di Cetak Gol edisi kali ini. Kinets semakin menjadi-jadi mengejek Asia Tenggara. Memang ya, Kinets ini seperti seorang pengecut yang terus mengompor-ngompori netizen Indonesia. Jika kamu kira perang sudah berakhir, mungkin kamu perlu menyimak video ini. Kita semua masih harus bersatu dengan serangan-serangan rasisme yang makin menjadi-jadi dari Kinets. Duh, perang dunia ketiga apakah pindah ke dunia maya antara Indonesia dan Korea Selatan? Mungkin karena ini juga sampai-sampai perang antara Amerika dan Iran mulai kehilangan pamornya. Apa ini bakal masuk ke buku sejarah dan jadi perang paling epik di tahun 2026? Warga ASEAN ini pokoknya jangan dilawan kalau urusan perang sosmed. Bahkan mereka anggap ini sebagai bela negara, sampai-sampai punya lagu kebangsaan Siblings. Click, click, type, type, ladies ain't attack. Emoji everywhere, grammar all whack. Speak to English, please, so. I don't understand, do about to what to you said it. Baru saja lagu kebangsaan dirilis, Kinets sudah membangkitkan jiwa-jiwa persatuan kita. Lihatlah bagaimana mereka mengejek negara Indonesia yang katanya tidak ada listrik dan internet. Ya, sama netizen Indonesia langsung dibalas dengan kreatif. Salah satu akun TikTok, Sandy Hand Sandy, malah mengunggah video joget dengan musik dari King Nazar berjudul Seperti Mati Lampu. Nah loh, kena mental kan lu? Sudah lihat kalau Indonesia juga punya internet dan listrik. Memang ya netizen kita ini kalau sudah komen asbunnya kelewat batas. Salah satu netizen Korea Selatan mulai menyindir pemerintahan kita yang super bobrok. Dibalas dong sama netizen, katanya disuruh teliti ijazah Jokowi asli atau palsu. Masih belum puas menghina Indonesia, Kinets kali ini asbun menghina gaji warga yang mayoritas UMR. Tapi kayaknya mereka ini tidak tahu berhitung apa gimana ya guys.
Seorang netizen di X malah membenarkan jika gaji warga Indonesia bukan 25 juta, melainkan 2,5 juta saja. Kita doakan saja semoga warga Indonesia punya gaji 25 juta guys. Mari kita sadarkan pemerintah. Orang Korea yang disebut warga Asia Tenggara hitam-hitam dan jelek-jelek juga dibalas dengan sangat kreatif. Mereka langsung mengunggah wajah Joko Widodo yang sangat tampan bak pangeran. Gak kalah ketinggalan, King Bahlil juga ikut nimbrung nih dengan wajah khasnya yang bercahaya. Bicara soal pemerintah, memang Kinets ini rajanya kalau menghina. Akun X Sunflower Fish mengunggah video soal sisi gelap pemerintah Indonesia. Sama netizen Indo disuruh ungkap terus biar kita tidak dituduh antek-antek asing. Padahal banyak warga negara Indonesia yang tidak tahu kasus ini, malah dia speak up. Balas-balasan warganet Indonesia masih terus berlanjut nih. Kalau Kinets banggakan budaya fansite Korea, kita juga punya budaya Ramadan yang selalu ramai selama 30 hari. Kalau lu minta tanda tangan sama idol K-pop, sorry nih, kita langsung minta tanda tangan sama Pak Ustadz. Terbukti lebih berpahala dan mendatangkan berkah di bulan suci Ramadan. Kinets terkena karma karena rasis yang berlebihan. Netizen Korea Selatan yang masih terus menghina Indonesia, terutama netizen Siblings, akhirnya pelan-pelan mendapatkan karma. Sifat rasis dari warga negeri ginseng langsung dibayar kontan. Dalam unggahan yang beredar luas di sosial media, orang Korea Selatan mendapatkan perlakuan diskriminatif di Jerman. Don't touch with your ugly glasses. You're ugly Asia whore. You're consentful. You're ugly Asia whore. Yeah, ugly Asia whore. Hey, tu raciste. Perempuan yang diketahui merupakan orang Korea ini diserang oleh warga asli Berlin. Warga Berlin mengatakan kalau Korea adalah menjadi negara paling rasis di dunia. Nah kan, jangan merasa paling sempurna deh, karena semua makhluk ciptaan Tuhan itu sama. Ungkapan di atas langit masih ada langit itu memang nyata adanya guys. Kalian boleh merasa superior di Asia dan merasa paling sempurna, tapi ingat kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau kita dulu iba dengan video kekerasan, netizen Siblings malah berbeda. Mereka justru berselebrasi seolah merayakan kemenangan karena Kinets pelan-pelan mendapatkan karma. Padahal sebelum itu orang-orang Korea Selatan selalu tidak mendapatkan sambutan baik. Bahkan di negara yang mereka puja-puja seperti Israel pun tidak menyambutnya. Kalau tidak percaya, kita akan sedikit kilas balik soal wartawan Korea yang diperlakukan buruk di Israel. Awalnya wanita ini mengejek Islam yang mengagung-agungkan negeri Zionis. Begitu menginjakan kaki di sana, malah wanita tersebut dipukuli bahkan diludahi. Orang-orang tua Zionis bahkan berani mengintimidasi turis-turis yang berasal dari Korea Selatan. Kita akui aja kalau soal urusan menindas orang dengan kejam, Israel memang juaranya. Tapi kami tidak membenarkan tindakan kekerasan Zionis ya, melainkan ambil sebagai pelajaran saja. Celana pendek santai size jumbo yang sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapetin harga terendah dengan klik link di bawah ini. Berdampak buruk terhadap ekonomi Korea Selatan. Bukan cuma karma diperlakukan rasis di negara lain, sekarang Kinets juga terancam bikin pemerintahannya pusing sendiri. Korea Selatan berpotensi menelan kerugian miliaran won akibat keributan Kinets versus Siblings. Loh, memang separah itu ya dampak ekonomi dari Perang Dunia Maya Kinets versus Siblings? Ya, potensi kerugian yang bisa dialami Korea Selatan bakal sangat masif, terutama pendapatan negara dari sektor hiburan. Pasalnya, Siblings mengancam akan melakukan boikot massal terhadap produk entertainment dari Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama. Jika warganet ASEAN kompak memboikot total K-pop dan K-drama negeri ginseng tersebut, dampaknya bisa sangat mengkhawatirkan untuk mereka. Menurut prediksi kami, views musik K-pop di YouTube berpotensi turun hingga 65%. Bayangkan saja, 40-50% views mereka pasarnya adalah Asia Tenggara. 3 konser K-pop di Jakarta, Bangkok, dan Manila juga berpotensi dibatalkan. Jika ketiga kota besar Asia Tenggara ini batal menggelar konser, kerugian ditaksir mencapai 50 juta US dollar.
Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, Choi Hwi-yong, pastinya dibuat pusing 7 keliling. Choi Hwi-yong pernah bilang jika musik K-pop adalah simbol budaya Korea. Dengan begitu, Choi Hwi-yong berpeluang membatalkan Festival Budaya Korea Selatan di tahun depan. Saya merasa tersentuh karena melihat budaya Korea telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari di sini. Kami juga sedang mengevaluasi agenda jangka panjang untuk menyelenggarakan festival global di Korea pada akhir tahun 2027 agar para artis dari berbagai perusahaan hiburan bisa ikut berpartisipasi. Sampai-sampai Korea membuat badan khusus bernama KOCHA, KOFIS, dan KTO. Ketiga badan ini bertujuan untuk mempromosikan budaya Hallyu ke seluruh dunia. Karena K-pop telah menjadi aset strategis negara, tekanan untuk menjaga citra dan performa global semakin tinggi. Dalam situasi seperti ini nih, agensi sering menerapkan model bisnis yang sangat ketat demi memastikan tidak ada ruang untuk kegagalan. Dari sinilah kita mengenal istilah sisi gelap dunia K-pop. Sebelum besar, para selebriti dipaksa untuk latihan dengan ketat dan juga harus menjalankan diet tanpa makan. Meski terkesan tidak manusiawi, hal-hal seperti ini sangat lumrah dijalankan oleh para agensi raksasa. Sebut saja seperti SM Entertainment, YG, JYP, hingga korporasi seperti Hybe yang melejit 1 dekade belakangan. Bukannya sadar, Kinets ini nampaknya seperti kepala batu. Mereka bahkan menantang warga Indonesia dan juga ASEAN untuk memboikot saja Korea Selatan. Kinets tidak takut dan mengejek jika mayoritas orang Indonesia selalu menonton streaming ilegal. Hal ini tidak berpengaruh apapun terhadap industri digital negeri ginseng. Sepertinya memang Kinets kurang membaca. Padahal Indonesia adalah peringkat pertama di Asia sebagai market utama pop culture Korea Selatan. Jadi mau apa industri digital Korea Selatan tanpa market dari Indonesia? Yakin bisa bertahan? Kita nantikan saja babak-babak baru dan apa saja sih dampak-dampak yang diterima oleh Kinets. Gara-gara Kinets, pariwisata Korea Selatan juga semakin tertinggal dari Jepang. Negeri Sakura berhasil mencatat rekor 42,7 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Beda jauh dengan Korea Selatan yang hanya mencatatkan 18,9 juta pelancong. Sejumlah negara siblings mulai mengambil sikap tegas untuk berhenti berlibur ke Korea Selatan. Objek wisata Korea Selatan cuma tren sesaat karena terkenal lewat film atau Netflix. Lebih banyak tempat wisata menarik di China dan Jepang dan ada keuntungan bebas visa, lebih murah dan suasananya lebih enak. Tulis Asosiasi Industri Travel Thailand. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Kanzo kini turun harga menjadi 110 ribuan aja dengan klik link di bawah ini. Itulah ulasan Karma Kinets setelah meremehkan kekuatan siblings. Bagaimana pendapatmu? Akankah karma-karma ini bisa menyadarkan Kinets agar segera berhenti untuk menyerang Asia Tenggara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.